Halo teman-teman semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Habibie Berhadi dari Himpunan Mahasiswa Komputer IPB University. Di sini saya sedang berada di kantor PT Teknisa Indonesia. Nah, PT Teknisa Indonesia sendiri merupakan salah satu PT yang bergerak di bidang aquaculture, khususnya dalam teknologi yang inovasi dalam perikanan. Nah, di sini saya nggak sendiri nih. Di sini saya ditemani dengan Pak Denny. Pak mungkin bisa perkenalan dulu, Bapak nama panjangnya siapa dan selaku apa di PT Textile ini, Pak? Oke, ya. Saya Denny, saya direktur di PT Tekisa. Ibaratnya selaku pemimpinnya atau Ya, bagaimana? pemimpin. Oke. Nah, eh, dari Pak Denny sendiri bisa diperkenalkan lebih lanjut gak, Pak? Terkait apa sih PT Tekisa itu sendiri dan dia tuh fokusnya di bidang apa? Di bidang apa kulturnya itu? Oke, PT Tekvisa itu kami adalah perusahaan pengadaan, Hmm. ya, tapi kita ada konsultasi, pengadaan, commissioning, riset. Jadi kami pengadaan dari semua sektor hulu sampai hilir. Hmm. Gitu. Jadi dari pembibitan, dari budidaya, teknologi, aditif, vaksin, Hmm. sampai ke pengolahan perikanan. Hmm. Berarti bisa dibilang PT Tikesa ini melakukan pengadaan untuk sarana dan prasarana dari hulu ke hilir seperti itu, Pak. Ya, Oke. Nah, ini biasanya ada nih di setiap perusahaan. Khususnya di PT Tikesa sendiri ini tuh visi misinya itu apa sih, Pak? visi misinya kita untuk hmm, untuk mendukung pembudidaya di Hmm. Indonesia, Hmm. ya kan, untuk bisa berinovasi lagi dan mengikuti perkembangan teknologi agar kita bisa berkompetisi lebih baik Oke, berarti nasional atau internasional. hmm, keren juga nih. Lebih tepatnya mendukung petani-petani lokal atau lebih luas lagi, Pak, PT Tikesa ini. Hmm, ya semua ya, jadi Hmm. dari mendukung petani lokal, Hmm. dari kecil sampai menengah sampai usaha skala Hmm. industri gitu. Kita mau mendukung biar perikanan Indonesia bisa lebih baik lagi gitu. Hmm. Termasuk ya mengedukasi itu juga termasuk dalam visi misi kami. Hmm. Nah, terkait itu Pak, produk apa sih yang sebagai produk utama nih yang dijualkan untuk tadi ke petani-petani lokal atau luar seperti itu? Hmm. Kita menyediakan sarana prasarana Hmm. di budidaya, Hmm. tambak udang Hmm. dari ikan Hmm. gitu kan. Jadi seperti kincir, Hmm. plastik, blower, Hmm. ya kan. Pakan juga Nah. kita suplai pakan dan juga aditif untuk pengolahan perikanan untuk pasca panen. Hmm. Jadi untuk transport, untuk di pengolahan perikanan, ya Hmm. kita supply aditifnya dan consult di situ juga. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya nih, dari Bapak sendiri ada nggak sih produk atau solusi terbaru yang mungkin nanti Bapak bakal launching nih ke depannya untuk pasar aquaculture sendiri, khususnya di Indonesia? Hmm, ada. Kita bakal launching pakan nursery. Hmm. Jadi untuk teknologi itu ada beberapa. Ada sistem sifon otomatis untuk tambak. Hmm. Jadi untuk apa? Ya sifon ya. Heeh. Sifon tahu kan, bersihin kotoran. Ada pakan untuk nursery. Hmm. Jadi untuk tokolan udang. Eh, dan juga eh, kemungkinan automatic feeding pakai Otomatis. pakai ultrasonic. Ya, Nah, pakai mungkin tadi ultrasonic. ada satu inovasi yang bikin saya tertarik tuh Pak, itu terkait automatic siphon tuh. Hmm. Karena di kampus sendiri biasanya kita mahasiswa-mahasiswa juga melakukan sifon tuh pakai cara yang tradisional gitu, pakai selang, terus dihirupkan pakai mulut. Nah, itu kan biasanya capek gitu dan kadang-kadang apesnya airnya masuk ke mulut kita. Nah, Oh, mungkin bisa diceritakan lebih sedikit ya terkait teknologi gitu Pak. Karena mungkin ini cukup menarik gitu. oke. Teknis ini. Teknologinya seperti apa mungkin dan teknisnya itu gitu. Oke, kalau automatic siphon itu jadi ini inovasi yang berasal dari Vietnam ya. Hmm. Ada juga yang dari Cina. Jadi kalau perkembangan teknologi auto siphon itu kita bisa otomatis nyalain pompa. Hmm. Tapi kalau misalnya pompa itu di volume besar, pertama maintenance besar, Hmm.
ya kan. Kita bisa juga pakai gravitasi, jadi auto buka tutup katup, seperti teknologi Cina yang dipakai sekarang untuk level budidaya skala besar ya. Nah tapi itu juga kurang menghisap, jadi kurang bersih bawahnya. Nah, jadi kalau kita itu teknologi Vietnam ini pakai airlift. Nah jadi ada semacam bentuk kayak kon, colong fiberglass, di bawahnya ada blower, ya kan. Jadi waktu ditiup, sifonnya itu lewat atas, nggak lewat bawah. Udah gitu. Nah jadi ini cara sifonnya itu kita nyalain blower, nanti udara yang masuk, beriring air, ketarik semua tuh kotoran termasuk udangnya juga. Tapi karena dia bukan pompa, kita udangnya kalau udah sampai ke samping bersama kotorannya kita buang, udangnya kita lempar balik. Berarti teknisnya sambil dipegang juga kah selangnya untuk ngarahin pengambilan prosesnya? Jadi biasa kan ada toilet udang di tengah, ngadep bawah kayak conical gitu kan, ada central drainnya. Nah ini konnya itu kebalik nutupin dari atas. Jadi nutupin dari atasnya? Ya, ditaruh dari atas tutup. Itu di dalam itu ada blower. Jadi kita tinggal di samping nyalain blower atau buka keran blower. Oke, berarti simpel banget ya? Buka keran langsung sipon. Nah itu pernah dicoba kan Pak? Pernah. Di Bangka. Oke, menarik. Nah mungkin ini lebih ke umum ya Pak ya. Kan tadi saya udah dapat juga cerita dari Bapak, karena Bapak kan juga termasuk dari PMI ya, Petani Muda Indonesia. Nah ini tuh lebih ke ininya sih, tips berkarir di bidang aquaculture itu gimana sih buat anak-anak muda, apalagi buat saya nih yang nantinya bakal menjadi fresh graduate aquaculture gitu. Tips berkarir ya? Ya dibalik aja tadi disampaikan itu, coba perhatiin tren di dunia dulu. Jadi tren di dunia apa? Udah itu lihat investor itu masuknya kemana. Nah jadi kalau misalnya tips dari saya sih salah satunya berkomunitas. Itu penting. Jadi kalau misalnya lagi banyak waktu nganggur nih, cari komunitas. Tapi nggak harus komunitas dari kuliahan aja. Ya kan? Bikin LinkedIn wajib. LinkedIn itu LinkedIn wajib. Teman-teman itu biasanya banyak mahasiswa yang LinkedIn-nya itu masih foto profilnya kosong gitu. Sayang banget. LinkedIn itu menurut saya itu sosmed paling gampang dan selalu dapat kesempatan baru lah. Walaupun sebagai mahasiswa di LinkedIn itu bikin post, itu bikin tunjukin pribadi itu ketertarikannya apa. Gitu. Misalnya saya cari beberapa kan orang dari LinkedIn kayak Kukos gitu kan. Itu yang saya lihat itu bukan apanya, saya lihat dia proyeknya apa, tertariknya apa. Dari situ aja. Banyak kayaknya bos-bos atau employer gitu nyarinya di LinkedIn itu ketarikan orang itu kayak gimana sih. Jadi kelihatan dia aktif atau enggak, dia asosiasi atau suka kerjain project hobinya apa. Atau cuman komen-komen aja, repost itu juga masuk. Jadi LinkedIn paling gampang kalau di rumah. Daripada ngabisin waktu, udah LinkedIn aja. Oke. Nah mungkin terkait ini Pak, kan biasanya para headmaster atau orang yang nyari kerja job gitu kan, itu kan biasanya cukup dari ngebaca dari LinkedIn-nya dia aja. Atau kalau misalkan Bapak sendiri lebih ke yang emang spesifik yang pengen Bapak mau, atau Bapak baca dulu nih semuanya pengalaman dia, baru Bapak tertarik terus Bapak rekrut secara langsung gitu? Ya kalau saya sih rekrut langsung ya. Saya biasa cari orang itu tanya rekomendasi. Jadi rekomendasi itu udah pasti ya orang yang aktif yang direkomendasikan. Gitu. Jadi jangan lupa untuk aktif. Ya aktifnya yang bikin tahu ini apa, himpunan apa? Himpunan mahasiswa aquaculture Pak. Ya lumayan lah. Nah itu project-projectnya udah kerjain apa? Tulis di LinkedIn. Ada opini apa terhadap industri? Tulis di LinkedIn. Udah gitu aja. Oke, jadi penting banget ya teman-teman untuk nge-branding dan ngebangun juga pengalaman dan juga kualitas teman-teman tuh di LinkedIn, karena emang udah sebagai contoh juga Pak ya. Banyak juga para HR lebihnya lagi atau khususnya tuh nyari emang karyawan tuh di LinkedIn seperti itu. Nah ini juga mungkin pertanyaan terakhir Pak, dan mungkin simpel sih. Menurut Bapak sendiri atau pandangan Teh Kisah,
terhadap bidang aquaculture ini di Indonesia 5-10 tahun ke depan tuh bakal gimana Pak? Ini pertanyaan panjang ya. Oke. Jadi bidang aquaculture Indonesia, kita balik ke thesis Indonesia itu adalah garis pantai kedua terpanjang, nomor 1 terpanjang untuk tropis, ya kan, garis pantai tropis. Jadi di sisi usaha itu kita bisa lihat di Indonesia itu mau bikin apa aja technically itu murah. Murah, gampang, kita mau budidaya apa aja relatif lebih gampang. Jadi sebenarnya potensinya tinggi. Dan saya yakin di masa yang akan datang, sampai 20 tahun akan yang datang, bakal ada kesempatan emas lagi di Indonesia untuk kita bisa punya spesies unggulan. Jadi kita itu harus jeli ngelihat spesies unggulan yang ke depan itu apa. Mungkin sekarang udang, mungkin ke depan nggak tahu ya apa ya, tapi yang pasti kayak nila itu kita udah lewat kesempatannya, kan. Bandeng juga udah lewat kesempatannya, itu dimenangin sama kayak Taiwan, Vietnam gitu. Lele nggak bisa jadi komoditas unggulan, maksudnya ekspor ya. Ya paling udang aja kita ada kesempatan. Tapi ke depan pasti ada kesempatan lagi yang kita itu bisa masuknya cepat. Gitu. Saya yakin pasti ada. Dan ini juga tergantung kita sebagai stakeholder di industri ini, maupun yang mau berwirausaha maupun yang dari berkarir yang cari kerjaan di PT perusahaan-perusahaan perikanan ya. Yaitu menurut saya kalau misalnya kita bisa aktif di asosiasi, kita bisa lebih banyak berdialog dengan publik dan naikin awareness maupun kayak ke masyarakat atau tetangga sekitar, oh ternyata misalnya budidaya itu, perikanan itu menarik loh, budidaya lele, budidaya nila, dan kita ngelakuin itu terus. Kedepan itu kita punya potensi bisa tumbuh cepat gitu. Saya yakin pasti bisa. Soalnya saya ngomong apa yang susah kayak Cina, Vietnam, itu budidaya susah karena airnya jauh lebih jorok lah. Jauh lebih jorok, lahan mahal. Mereka aja bisa, di Indo pasti bisa. Oke. Itu ya teman-teman, kuncinya kita pasti bisa ya. Nah, buat teman-teman semua, kalau misalkan dari teman-teman masih pengen kepo ini terkait PT Tekisa, PT Tekisa sendiri ini sosial medianya ada apa aja Pak? Ada apa aja? Ada Instagram, TikTok, LinkedIn, ada. Oke, berarti ada Instagram, TikTok, LinkedIn juga bisa dicek aja ya teman-teman kalau misalnya teman-teman penasaran gitu dengan PT Tekisa ini sendiri. Oke, jadi itu terkait podcast hari ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Sekian dari saya. Tunggu ke video selanjutnya. Bye-bye. Thank you.